Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya kelas generik pada bahasa pemrograman Java. Jadi kenapa sih kita memerlukan kelas generik pada Java? Ini kita butuhkan ketika kita ingin menulis kode yang dimana kelas tersebut bisa dipakai lebih dari satu tipe dengan perilaku mendasar yang sama. Kita langsung saja ke contohnya ya. Misalnya saja kita punya kelas di sini dengan tipe datanya adalah string. Jadi ada satu atributnya namanya data, tipe datanya adalah string. Ketika kita membuat objek tersebut, kita menginisiasi bahwa data tersebut itu nilainya apa, harus dengan menggunakan string, dan ketika kita akan mengambil atribut data, nilai dari atribut data, kita juga harus menggunakan tipe data string. Gimana kalau misalnya kita punya kelas yang sebenarnya sama saja perilakunya, konstruktornya juga mirip seperti ini, untuk metode get datanya juga mirip seperti ini, tapi kita membutuhkan tipe datanya dia adalah atribut. Maka kita bisa saja membuat kelas lain dengan tipe datanya adalah integer misalnya, atau double atau float misalnya. Jadi kita membutuhkan beberapa kelas, padahal metodenya itu isinya mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman bisa berpikir kita bisa menggunakan kelas objek, di mana kita tahu bahwa hampir semua kelas yang ada di Java merupakan pewarisan dari kelas objek. Di sini kalau misalnya kita pakai tipe datanya adalah objek, kita bisa membuat objek tersebut dengan misalnya di sini atribut data, dia tipe datanya adalah objek, kemudian ketika kita mau return, kita juga bisa pakai objek. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mau mengimplementasikan, kita harus melakukan konversi terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja mencoba di kode program. Di sini saya punya contoh untuk kelas yang non-generik, di mana di sini tipe atributnya adalah objek, di mana ini ketika konstruktornya itu kita mau buat menginisialisasi atributnya kita gunakan dari tipe objek, dan ini di sini return-nya adalah objek. Ketika kita misalnya mau buat suatu sel, kita namakan misalnya C, kemudian new cell 1. Jadi kita membuat objek C ya, di sini konstruktornya dia bisa berupa dari objek apapun kan. Kita di sini masukkan angka 1. Lalu ketika kita misalnya mau menyimpan angkanya ke dalam suatu variabel integer dengan nama num, kemudian kita mau ambil c.getData, maka di sini dia tidak bisa karena objeknya tidak bisa dikonversi ke integer. Kita harus melakukan casting, yang mana caranya adalah dengan mengcasting seperti ini. Jadi kita mengcasting getData, kita casting dulu ke integer, baru kita bisa simpan nilainya ke dalam variabel num. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita di sini ganti dengan angka 9,7 misalnya. Nah, ini nanti kalau kita konversi ke 6, maka kalau kita tampilkan hasilnya malah akan menjadi integer kan. Kalau kita jalankan di sini, maka hasilnya malah error. Kenapa? Karena double tidak bisa di casting ke integer. Jadi kita bisa mengakibatkan suatu exception di sini. Kita harus konversi ini misalnya ke double, barulah kita bisa lakukan. Oke, ternyata dia ada kesalahan karena tidak bisa mengkonversi dari double ke int. Karena di sini kita harus simpannya ke dalam double. Tuh. Kemudian kita di sini juga bisa pakai kalimat ya, misalnya ini kalimat. Anggap saja itu suatu kalimat. Nah, maka di sini kita harus tentukan ini misalnya string, lalu kita convert ke dalam string. Ya, jadi suatu kalimat. Kalau misalnya tadi kita biarkan saja, misalnya ini double dan ini double, maka yang terjadi adalah dia ada class cast exception. Jadi bisa menimbulkan cast exception karena kita harus mengcasting dulu dari objek yang didapatkan di sini ke dalam suatu tipe yang mana ini tidak berhasil karena ini berupa teks, tapi kita memaksa dia untuk mengkonversi menjadi tipe double. Jadi ini bisa menimbulkan class cast exception. Tuh, jadi di sini kita memerlukan kelas tipe spesial
yang mengasosiasikan satu atau lebih tipe Java yang tidak ditentukan secara khusus ketika membuat objek. Jadi ketika nanti kita memanggil getData tadi misalnya, ya ketika kita memanggil getData, kita tidak perlu menentukan lagi ketika nanti membuat objeknya, apakah itu harus string kah ketika membuatnya, ataukah harus integer kah, atau harus float kah. Nah, itu ketika kita menentukan kelasnya, itu kita tidak perlu menentukan secara khusus, terserah ketika nanti menginisiasi objeknya. Nah, ini menghilangkan risiko eksepsi class cast exception. Jadi tadi kita sudah coba ya bahwa kita tadi melakukan percobaan untuk mengcasting dari objek ke double misalnya, dan itu kita mengakibatkan class cast exception karena harusnya dia string dipaksa untuk di-casting menjadi double, menjadi suatu angka. Jadi kalau kita mau pakai kelas generik, ini dideklarasikan dengan tanda kurung lancip. Tanda kurung lancip seperti ini, contohnya adalah misalnya E, gini ya. Jadi biasanya yang digunakan adalah huruf E untuk menentukan elemen. Ini biasanya kalau huruf E ini digunakan untuk Java Collections, kemudian ada K untuk key, atau N untuk number, atau T untuk type, atau V untuk value, atau kalau misalnya kita mau gunakan lebih dari 2, 3, 4 tipe, bisa S, U, V, W, X, Y, dan seterusnya. Tuh, jadi sebenarnya itu kita bisa pakai huruf apa saja, karena di sini untuk konvensinya itu kita pakai satu huruf kapital, bisa A, B, C, D, E, yang penting satu huruf dan kapital, tapi pada umumnya, kalau misalnya kita mau menentukan tipe, kita pakai T, kalau kita mau menentukan elemen, nanti kita pakai E, nanti kita akan gunakan di video selanjutnya ya, kita untuk menjelaskan collection, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh dari kelas generik. Mungkin kita langsung saja ke praktiknya di NetBeans ya. Di NetBeans di sini kita buat project baru, misalnya demo generics. Oke, di sini kita belum punya kelasnya, kita buat dulu kelas untuk tipe generiknya, misalnya namanya adalah cell generic. Oke, di sini kita kasih, misalnya tadi menggunakan kurung lancip ya, misalnya kita tentukan dia T seperti ini. Jadi di mana nanti di sini kita bisa menentukan tipe data generik dengan kita tuliskan T. Contoh nih ya, contoh. Misalnya kita punya atribut, satu atribut dengan tipenya T, kita namakan dia atribut. Gitu. Kemudian kita nanti mau mengambil datanya, misalnya public void tampil kelas atribut. Oke, untuk menampilkan kelas atributnya, kita tampilkan dari atribut dot get class dot get nama. Jadi nanti kita pengen tahu atributnya itu nanti tipe datanya tuh kelas apa gitu. Jadi nanti akan menampilkan hal tersebut. Nah, kemudian di main-nya ini di sini kita buat dari kelas generiknya. Kita buat misalnya namanya adalah cell generik tadi ya, nama kelasnya, kemudian misalnya kita kasih nama ref, di sini kita kasih misalnya kita mau apa nanti, kemudian new cell generic, kemudian kita tentukan seperti ini ya, karena kita belum ada konstruktornya seperti ini. Nah, di sini kita nanti menentukan T itu nanti tuh apa gitu. Misalnya saja T itu kita tentukan di sini integer. Maka ketika kita nanti membuat menentukan nilai atribut, kita harus kasih dia angka integer. Misalnya dia 8. Kemudian kita tampilkan, maka nanti dia akan menampilkan bahwa kelasnya itu adalah integer. Tipe dari atribut itu adalah integer. Kalau misalnya kita mau buat yang lain, misalnya kita lihat di sini namanya adalah ref2 misalnya, kedua, kemudian kita tentukan di sini misalnya string, kemudian atributnya kita kasih dia misalnya ini kalimat, kemudian kita panggil tampil atribut. Oke, di sini dikatakan, oh tidak bisa dikonversi ke integer.
Oh, ini karena kita harusnya pakai ref kedua ya, kedua. Oke, ini ref kedua. Maka kalau kita jalankan, kita bisa tahu bahwa tadi yang pertama itu adalah integer dan yang kedua adalah string. Nah, di sini kita lihat bahwa kita tidak perlu melakukan casting lagi. Gitu. Nah, sekarang kita berarti sama aja dong ya, bisa harus menentukan tipe-tipenya. Nah, tapi di sini kita bisa buat dengan yang lebih umum. Misalnya saja, kita tentukan di sini itu adalah number. Kita tahu bahwa kalau misalnya pakai Ctrl O, kita lihat integer. Oke, kita lihat bahwa integer itu adalah pewarisan dari kelas number. Ctrl O lagi, kalau kita lihat dari double, kita lihat bahwa kelas double itu juga merupakan pewarisan dari kelas number. Nah, maka ketika misalnya kita tentukan dia itu berupa number, yang pertama itu kita kasih ya 8, kemudian di sini juga sama saja itu number, kemudian ref keduanya kita kasih misalnya 7,9 misalnya, lalu kita tampilkan, maka dia akan tahu bahwa 8 itu adalah integer, dan 7,9 itu adalah double. Jadi di sini kita bisa menggunakan metode yang sama karena atributnya sama persis, tapi kita bisa tentukan tipe data dari atributnya itu yang di sini misalnya integer, yang di sini adalah double, dengan menggunakan kelas yang sama. Kita tidak perlu lagi menentukan bahwa atribut yang ada di sini itu nanti apakah string, apakah ini integer, ataukah double, karena kita bisa menggunakan kelas generic. Jadi seperti itu dulu, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.